Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Endang Kurnia, NIM 1705652010-15. Mata kuliah Perbandingan Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonominya yang merata. Negara yang digambarkan sebagai suatu negara yang modern, kehidupan penduduknya sejahtera, menguasai iptek, dan lain sebagainya. Indikator negara maju adalah 1. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. 2. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan makmur apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit. 3. Tingkat penganggurannya rendah. Di sini saya mengambil contoh negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara pulau yang hanya memiliki luas wilayah 600 km persegi dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa ini memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Negara yang sebelumnya merupakan koloni Inggris ini pernah bergabung ke Federasi Malaysia pada tahun 1963 setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun, 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1965, Singapura berpisah dengan Federasi Malaysia dan resmi menjadi negara yang berdaulat. Tanggal 9 Agustus 1965 yaitu berpisahnya Singapura dengan Federasi Malaysia. Ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Singapura. Berdasarkan letak geografisnya, Singapura berbatasan dengan Malaysia di sebelah utaranya yang dipisahkan oleh Selat Johor. Sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dengan Selat Singapura sebagai batas pemisahnya. Sebagai negara maju, Singapura memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, yaitu sebesar 94.000 US dollar, dengan pendapatan domestik bruto nominal sebesar 528 US dollar. Pendapatan per kapita tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Perekonomian Singapura, yaitu sebuah pasar ekonomi yang bebas dan maju. Industri dan perdagangan menjadi tumpuan perekonomian di negara ini. Singapura merupakan salah satu negara dengan kekuatan industri terbesar di dunia. Beberapa industri yang dikembangkan adalah bahan kimia, elektronika, perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Untuk sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan yang digunakan Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Bentuk negara parlementer perwakilan republik dengan kepala negara, presiden, dan pemerintahan digerakkan kabinet oleh Perdana Menteri sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Di Singapura menggunakan sistem multipartai. Eksekutif dikuasai kabinet oleh kabinet. Sistem republik pada Singapura berbeda dengan sistem republik yang ada di negara lain. Kenapa Singapura disebut dengan negara maju? Karena Singapura berada di lokasi yang sangat strategis, menguntungkan di perdagangan internasional, dan ditambah infrastruktur yang mendukung, serta birokrasi dan iklim usaha yang sangat mudah, cepat, dan singkat. Singapura juga dipastikan korupsi mendekat 0% jika dibandingkan dengan Indonesia sangat jauh sekali. Jadi menurut saya, kenapa Singapura menjadi negara maju? Ya karena faktor itu tadi, manajemen. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara-negara yang baru saja meraih kemerdekaan dari negara-negara maju. Negara sedang berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang. Ciri-ciri negara berkembang: 1. Tingkat pendapatan per kapita yang sangat rendah. 2. Impor lebih besar daripada ekspor. 3. Jumlah pengangguran yang sangat tinggi. 4. Mengandalkan sektor primer. Dan 5. Tingkat korupsi yang tinggi. Di sini saya mengambil contoh negara Brazil.
Brazil adalah negara paling timur di benua Amerika. Brazil meraih kemerdekaannya dari Portugis pada 7 September 1822. Negara yang terletak di bagian timur Amerika Selatan ini menjadi wilayah jajahan Portugis sejak tahun 1494. Brazil merupakan negara dengan sektor pertanian yang sangat tinggi, di mana masyarakat rata-rata memproduksi hasil pertanian dan mengekspornya. Selain itu, penduduk hanya mendapatkan kurang dari $3.000 untuk pendapatan per kapita. Hal ini terjadi karena faktor penduduk yang lumayan padat yang berjumlah 184.101 jiwa. Padahal sudah banyak yang dicapai oleh negara ini dan prestasi yang baik. Sayang hal ini belum bisa membawa Brazil menjadi negara maju. Perekonomian negara Brazil. Saat ini Brazil sedang berupaya mengubah arah pembangunan negaranya dari negara pertanian menuju negara industri. Namun pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian negara, seperti kayu, gula, kakao, karet, kapas, kopi, dan tembakau merupakan hasil utama pertanian dan menjadi komoditas ekspor. Sebelum berorientasi pada sektor industri, lebih dari separuh penduduk Brazil bekerja sebagai petani dan peternak. Industri yang terbesar di Brazil ialah pengolahan baja, pemintalan kapas, dan pengolahan materi makanan. Sistem pemerintahan yang digunakan negara Brazil adalah sejarah mengatakan bahwa Portugis telah menguasai Brazil sejak tahun 1994. Pada mulanya, bentuk pemerintahan Brazil berupa monarki. Namun pada 1989 atau 77 tahun setelahnya, bentuk pemerintahan negara Brazil berubah menjadi Republik Federal. Sesuai dengan ciri-ciri negara monarki dan republik, di mana pemerintah republik kekuasaan berada di tangan rakyat yang diwakili melalui parlemen negara. Brazil yang berupa republik ini tidak seperti bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan konstitusi Brazil pada 5 Oktober 1988, Brazil adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan republik federasi dengan 36 negara bagian serta 1 distrik federal atau ibu kota Brasilia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi tahun 1988 tersebut memberikan jaminan kekuasaan yang cukup luas bagi pemerintahan federal yang tersusun atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara umum, Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk para menteri dalam bentukan sistem kabinet. Secara resmi, para menteri akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Salah satu yang menarik dari pemerintahan Brazil dibandingkan di Indonesia adalah terletak pada masa jabatan Presiden. Jika di Indonesia masa jabatan Presiden Wakil Presiden adalah 5 tahun, di Brazil masa jabatannya 4 tahun saja. Sistem partai yang diterapkan di Brazil adalah sistem multipartai, sebuah sistem yang menentukan suara pendukung dan posisi di legislatif. Untuk distrik federalnya terdapat seorang gubernur dan dewan legislatif yang dipilih melalui rakyat. Sekian penjelasan mengenai negara maju dan negara berkembang. Apabila ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.